pencarianmu, pencarian Bapak Ibu dan saya adalah ini adalah pencarian yang terakhir, karena nanti malam aku sudah mati. Ini esensi yang terbaik daripada waktu kita mencari itu. Kalau waktu itu datang Tuhan, oh nanti tanggal sekian, oh kita berpesta pura Tuhan, segala macam dosa dilakukan. Nanti besok Tuhan Yesus datang, tinggal 1 menit baru kita berdoa, Tuhan ampuni nangis-nangis. Dan pengenalan akan Tuhan, pencarian wajah Tuhan harus dilakukan dari hari keseharian kita, dari satu waktu ke waktu yang lain. Glory hanya bagimu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami, sebab Engkau layak dan layak. Kami mau diam, kami mau menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang terus menanti-nantikan Engkau, mencari wajah-Mu. Sementara kami mempersiapkan diri kami, memberikan yang terbaik dari hidup kami. Semua yang kami sembahkan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atas kami. Roh Kudus Tuhan membelenggu pikiran, jiwa, dan roh kami, untuk kami boleh mengerti setiap apa yang Kau mau pesankan pada kami pada sore hari. Baik hamba yang akan berbicara maupun umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan kami sama-sama diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari. Rema Tuhan terjadi dan akan kami kerjakan, kami lakukan menjadi bagian keberkatan bagi hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, beri tos kanan kirinya, engkau akan diberkati malam hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini sesuai dengan tema yang Gembala berikan, bahwa bulan ini adalah bulan berbicara tentang finansial atau keuangan. Minggu lalu Gembala kita juga sudah berbicara tentang keuangan. Boleh slide-nya? Nah, saya akan ambil dari Matius 25 ayat dari pertama sampai dengan ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Nah, Matius 25 ayat 1 dan sampai dengan ayat 13. Kita sering mendengar, kita sering melihat atau mengikuti ibadah di mana hamba Tuhan berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, boleh izinkan saya tuh berbicara bahwa pengertian atau konteks dekat maupun konteks jauh daripada firman Tuhan di dalam Matius 25 ini. Yang pertama adalah kitab Matius ini ditulis oleh salah satu murid Yesus Kristus langsung, yang mendapatkan pengajaran langsung, seorang Lewi, seorang pemungut cukai yang kemudian menang daripada keuangan, menang daripada dosa-dosa yang menghinggapi dia sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Sampai titik tertentu dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata,
Tuhan, aku akan kembalikan uang harta benda milik orang lain yang sudah aku peras. Dan apabila aku mengambil cukai, aku mengambil pajak yang lebih daripada apa yang harus aku ambil, aku tarik, maka aku akan kembalikan itu berapa? 4 kali lipat. Nah, orang yang sudah ketemu dengan Tuhan, orang yang sudah bertemu secara personal, secara pribadi dengan Tuhan, entah itu melalui ibadah, entah itu melalui penampakan langsung, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui nubuatan dan sebagainya, kita tahu bahwa kita bisa mendengar, kita bisa ketemu, bisa jumpa dengan Allah dengan berbagai macam cara, dan Allah juga punya macam ribuan bahkan tak terhitung cara untuk berbicara dengan kita. Entah itu melalui proses, entah itu melalui berkat, masalah dan sebagainya, termasuk waktu kita ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada beberapa kesaksian yang mengatakan audible voice. Orang mendengar sendiri, hai anakku, mendengar dengan telinga jasmaninya, bukan telinga rohani, maaf. Telinga jasmaninya mendengar, hai anakku, aku mengasihi engkau. Tiba-tiba kayak beberapa kesaksian yang sering pernah saya sampaikan di WhatsApp grup jemaat. Ada seorang Cina, entah itu saya atau tempatnya di mana, dia selalu tiap kali pergi ke tempat dia usaha, tempat dia cari uang kerja atau usaha kan, lalu selalu lewat gereja, dia selalu berkata, Yesus ini roh. Pulangnya dia juga mampir dulu. Dia tak masukkan, dia bukan orang yang percaya Tuhan, tapi dia percaya bahwa Yesus ini roh. Setiap hari begitu, setiap hari demi hari yang dia lalui terus, Yesus ini roh. Pada satu ketika dia jatuh sakit, kemudian parah dan masuk ICU, UGD dan sebagainya. Semua alat yang pasang untuk mendetek audio internal yang diinspek. Ada bagian-bagian mungkin yang bagian di rumah sakit tahu, maksudnya bukan. Jadi suatu malam Yesus datang padanya, Acong, ini oe. Begitu Acong tersadar, dia lepaskan semua, dia janji kepada dia. Dia ketemu dengan suster, mana orang tadi yang masuk ke ruangan saya berkata, Acong ini, saya mau cari orang itu. Susternya bukan menjawab apa-apa, dia malah kaget, takjub. Karena apa? Beberapa waktu lalu semua organ tubuhnya, bagian tubuhnya dipasangin alat-alat kesehatan, dimonitor dengan mesin. Tapi detik itu dia melihat Acong dengan segala muka karena perjumpaan ilahi. Demikian juga perjumpaan ilahi dengan sakit antara Matius yang dulunya bernama Sakius. Orang yang begitu rindu, belum kenal Tuhan, belum percaya namanya Yesus itu siapa. Tapi begitu dia dengar di telinganya dia ada selentingan berkata, Yesus mau lewat ke sini loh, mau masuk Yeriko loh. Dia bertupeng, dia punya banyak cara. Termasuk dia punya banyak cara untuk ngakarin orang supaya bisa ditarik cukai yang lebih banyak daripada apa yang semestinya dia tarik. Dan naik pohon, Sakius turunlah, aku akan mampir di rumah, aku akan makan di rumah. Dari perkataan yang itu membuat Sakius berubah. Sampai kemudian dia berkata, aku akan kembalikan. Bahkan apabila ada yang mau tarik lebih daripada apa yang harus ditarik, aku kembalikan 4 kali lipat. Sebuah dimensi perubahan yang luar biasa. Orang dulunya hidup dengan serba tipu sana, tipu sini dan sebagainya karena dia orang termasuk orang pintar. Kemudian akhirnya dia menulis mengikut Yesus, dia tulis bagaimana dia mengikut Yesus. Mungkin dia rohaninya, mungkin saya tidak tahu, cuman mungkin dalam pengertian saya, mungkin dia secara roh mungkin kalah dengan Petrus dan yang lain. Tapi konteks penulisan kitab Matius adalah tentang akhir zaman, tentang bagaimana harta itu dipakai untuk apa?
Dia alami sendiri bahwa dia pakai hartanya, dia kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Bagian daripada pertobatan. Karena apa? Dosanya yaitu dosa kebohongan diberikan pengampunan yang penuh oleh Tuhan. Makanya dia tuliskan, kalau kita mundur ke pasal 24, dia berbicara tentang bagaimana talenta, perumpamaan talenta. Nah, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh itu tidak ada di keempat Injil yang lain, hanya di Matius. Nah, kalau memang ada hamba Tuhan yang mempunyai pewahyuan bahwa itu Roh Kudus dan perumpamaan, it's okay, tidak apa-apa. Tetapi bagi saya, menurut saya, konteksnya adalah konteks tentang bagaimana kita menggunakan harta kita menggunakan waktu kita. Harta kita bukan hanya termasuk uang ya, maaf. Harta kita bisa talenta, kemampuan, usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, semuanya yang menjadi harta kita, itulah yang dinamakan minyak dalam pengertian. Kalau kita berbicara bahwa minyak diartikan sebagai urapan, berarti minyak bisa dibeli. Kalau minyak diartikan sebagai Roh Kudus bisa dibeli. Karena di ayat yang keempat atau kelima dikatakan, baiklah kau beli ke toko. Karena kalau aku bagikan minyak sedikit kepadamu, maka tidak akan cukup bagimu dan bagimu. Nah, oke, kita sekarang konteksnya dalam Matius 25 ayat 13 berbicara proses pertunangan. Karena dikatakan bahwa mempelai wanita menanti-nantikan mempelai pria. Nah, dalam prosesi pertunangan dalam adat istiadat Yahudi dikatakan adalah pertunangan itu adalah erosin atau pertunangan atau kesepakatan kedua belah pihak. Jadi antara pihak laki-laki kemudian bersama dengan pihak perempuan, tetapi wanitanya tidak ada di tempat, wanitanya disembunyikan di kamar, tidak boleh ikut dalam pembicaraan itu. Ini menurut adat istiadat mereka, di historinya seperti itu. Jadi begitu mereka selesai deal, oke, saya akan berikan anak kepadamu untuk menjadi istri. Jadi dipertunangkan dulu. Kemudian seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya akan membawa anggur dan diberikan kepada calon istrinya, calon menantunya. Jadi apabila sang wanita menerima pertunangan itu, maka dia akan menerima dan meminumnya. Nah, setelah selesai maka kedua belah pihak akan saling menukarkan cincin pertunangan dengan disertai dengan perkataan ini, Ani Eldodi Fedodili. Dalam bahasa Indonesia, aku milik kekasihku dan kekasihku milik aku. Maka setelah terjadi atau sahnya pertunangan, sang wanita tidak diizinkan atau wajib untuk mengkuduskan dirinya, mempersedikit atau meminimalisasi untuk berjumpa, bertemu dengan laki-laki lain. Karena apabila ternampak oleh orang lain dan kemudian disebarkan jadi isu, itu bisa membatalkan pertunangan. Dan apabila dibatalkan pertunangan, bukan hanya mampu, tetapi ada kemungkinan ada hukuman. Apabila kasusnya dari kasus yang asusila dan sebagainya. Sama yang tertulis di dalam Matius di awal, pada waktu Yusuf tahu bahwa Maria sudah hamil sekitar 3 atau 4 bulan karena sejak dari pertunangan, kemudian 3 bulan 4 bulan diperkirakan dalam periode bahasa di perjanjian baru itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan baru Gabriel masuk mengintervensi pertunangan mereka dengan berkata, salam hai Maria, engkau mengandung buah dari Roh Kudus. Setelah dia bertemu dengan Maria, dia menemukan lagi Yusuf. Tapi Alkitab tidak mencatat. Bisa jadi Gabriel bertemu, dan bisa jadi karena pelita Maria sudah padam. Karena setelah pertunangan sah, sang wanita wajib menyalakan pelita dan menjaga apinya supaya tidak padam. Kapan akan diadakan pesta pernikahan?
itu baru dipadamkan. Tetapi sepanjang belum padam, maka sang laki-laki akan wajib memberi nafkah atau memberikan keuangan untuk apa? Untuk persiapan pesta pernikahannya, untuk persiapan pembangunan rumahnya. Yang laki-laki wajib, karena apa? Untuk pesta pernikahan, kalau kita melihat di dalam Lukas itu bahwa tempayan yang diubahkan oleh Yesus dari apa? Air biasa, air pencucian menjadi air karena peristiwa pernikahan. Ada istilah yang membutuhkan dana yang luar biasa. Mungkin bisa saya dengan pesta pernikahannya ada data. Nah, saya juga, kakak saya menikah dari orang Batak, habisnya ratusan juta. Nah, lanjut. Hal yang dimiliki oleh ke-10 gadis sama-sama, kita belum bicara tentang perbedaan, kita berbicara persamaan yang ada. Yang pertama adalah ke-10 wanita itu cinta Tuhan. Kalau ke-10 wanita tidak cinta Tuhan, tidak akan mungkin mereka menunggu sampai tertidur, kata Alkitab. Cinta Tuhan dan berasal dari mempelai dan mempertahankan, menyalakan pelitanya terus-menerus sampai di titik tertentu. Ada orang mempelai datang, sumbunya sudah hampir pudar, hampir padam. Yang kedua, sama-sama melayani Tuhan. Yang ketiga, sama-sama menjaga kekudusan, sama-sama setia dalam menanti Tuhan, sama-sama tahu dan sadar bahwa pelita mereka harus tetap menyala. Persamaan, sama-sama antara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, sama cinta Tuhan, melayani Tuhan, menjaga kekudusan dan seterusnya, sama. Gak ada perbedaan. Cuma perbedaannya adalah ini. Yang pertama, tidak siap atau kurang tekun akan waktu di mana Tuhan akan datang. Yang lima gadis bijaksana terus bertekun, sementara 5 gadis bodoh, ya nanti bisa lah, nanti lah kapan. Karena Alkitab mencatat kedatangan Tuhan itu apa? Seperti pencuri, unpredictable, tidak terprediksikan. Yang kedua, terlena oleh keadaan yang ada. Mungkin mereka sedang main sambil menunggu, sambil main batu lancak, sambil menunggu, sambil berusaha, sambil menunggu, sambil bekerja, sambil menunggu kedatangan Tuhan, sambil main musik, sambil melayani Tuhan. Tetapi yang gadis bodoh, 5 gadis bodoh tidak tidak membawa dirinya terus waspada, tapi terlena dengan keadaan dunia sampai angin-angin berita dunia, angin-angin pembaharuan dari dunia, angin-angin pembaharuan daripada mungkin multimedia, Facebook, sosial media dan sebagainya, yang membuat keinginan teguhnya dari awal semakin pudar. Karena apa? Semakin kita terus melihat, menyimak berita demi berita yang muncul di Instagram, Facebook dan sebagainya, media-media sosial, semakin membuat kapasitas rohani kita semakin, waduh, kok bisa ya? Kemarin katanya naik minyak nggak jadi, kemudian naik, benar-benar jadi naik. Bagaimana? Nah, kita terintimidasi, kita kemudian terkamiri dengan perkataan-perkataan orang. Oh, memang pemerintah ini nggak benar. Begini dan begini. Kalimat-kalimat yang dikatakan angin-angin dunia, angin-angin lingkungan ini yang membuat kita lemah dari Tuhan. Yang awalnya kita semangat mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tetapi begitu angin dunia itu masuk, apinya mulai goyang kanan, goyang kiri. Dia tidak menjaga anginnya supaya tetap. Padahal waktu kita lihat angin goyang kanan kiri itu akan mempercepat penggunaan minyak. Yang ketiga, tidak sadar bahwa persediaan minyaknya telah habis. Dia nggak sadar bagaimana apa yang tidak dia persiapkan ternyata habis. Beda dengan gadis-gadis yang bijaksana.
Dia investasikan semuanya untuk Tuhan. Dia investasikan semuanya untuk persiapan bahwa aku akan menanti mempelai calon suamiku. Aku nantikan. Bahkan dia, apa yang ada aku berikan. Firman Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. 5 gadis bijaksana, kalau boleh saya katakan, adalah orang-orang yang menginvest hartanya untuk penantian mempelainya, untuk penantian calon suaminya. Dia serius. Aku gak peduli, aku percaya nanti kalau calon suamiku datang dan aku nikah, semua yang aku relakan, semua yang aku investasikan akan kembali berkali-kali lipat. Itu imannya. Bahkan mereka yang bijaksana berkata, I don't care about my money, I don't care about my prosperity. Aku tidak peduli dengan kesehatanku, aku tidak peduli dengan rumah tanggaku, aku tidak peduli dengan kekayaan dan usaha pekerjaanku. Aku berikan itu semua untuk Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Maksud yang saya katakan bukan kemudian kita jual rumah, kita tinggalkan istri suami kita tinggalkan pekerjaan usaha kita. No, itu maksudnya. Sama seperti apa yang Paulus katakan, jika engkau ada, jika engkau bekerja, hendaklah kau lakukan apapun yang kau perbuat. Perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan jika kau hidup, hendaklah kau hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Itu yang dimaksud. Bukan seperti hamba Tuhan yang ada di Jawa sana. Ayo kita jual semuanya, kumpul di gereja karena sebentar lagi Tuhan datang. Bukan. Itu teologi yang keblinger. Kalau saya orang Jawa, teologi yang keblinger. Sambil menantikan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita. Sambil menantikan datangnya Tuhan, kita investasikan setiap apa yang kita punya untuk Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama seperti waktu Jumat pulang, mereka pakai semuanya. Ayo kita kumpul bersama di rumahku. Waktu fellowship lagi pasti butuh cemilan dan sebagainya. Kan kalau mama itu, apalagi kayak kakek dan sebagainya, masak dan sebagainya. Nah, waktu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, itu baru menjadi bagian daripada minyak kita terus menjadi sumber dari sumber menyalakan api itu terus. Kita nggak tahu sampai kapan Tuhan Yesus datang, dan pasti akan datang meskipun kita nggak tahu, karena Yesus itu berkata bahwa semua nggak tahu, anak pun nggak tahu kapan itu datang, hanya Bapa di surga yang tahu. Yang keempat, tidak berani berinvestasi. Tadi sudah saya sampaikan. Ayo investasikan hatimu itu, kasihmu pada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap akalmu dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang sama, identik, similar, idem dengan ibadah. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hablum minallah wa hablum minannas. Kalau orang Islam itu. Next. Nah, pesan daripada Matius 25 ayat 1 dan 3. Yang pertama, akhir zaman telah tiba. Pesan yang kedua, tekuni firman Tuhan. Pesan yang ketiga, investasi ke dalam kerajaan surga dan mencari. Pesan keempat, waduh ini. Pesan yang keempat adalah mencari Tuhan selama masih ada waktu. Cari terus. Seolah-olah pencarian Bapak Ibu dan saya adalah ini adalah pencarian yang terakhir, karena nanti malam aku sudah mati. Ini esensi yang terbaik daripada waktu kita mencari Tuhan. Karena apa? Aku mencari Tuhan karena aku tahu besok aku sudah mati. Kita benar-benar mencari Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan mendengar bunyi
bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah, karena semua hal ini harus terjadi, tetapi kesudahannya belumlah tiba. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan, tribulation. Mostly hampir 80-90 sudah terjadi. Kita lihat dari 2019 Wuhan Corona, bahkan sampai hari ini masih ada. Berapa waktu lalu perang demi perang terjadi antara Rusia dan Ukraina, melibatkan beberapa sekutu dan ya saling gap, saling blok, dan peperangan terjadi, kelaparan terjadi, penderitaan terjadi, gempa bumi apalagi. Indonesia sering terjadi karena Indonesia termasuk bagian daripada cincin api Pasifik, Ring of Fire, Pacific Ring of Fire. Jadi kita sudah ada di step, the final step that Jesus will come in for us. Kita sudah ada di waktu yang Tuhan sudah tentukan. When hidup Bapak di surga, kita harus menyikapi sama seperti 5 gadis bijaksana menyikapi keadaan. Apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita akan terus memperkaya diri? Nanti ibadah nantilah, cari uang, usaha terus. Anakku sakit, lebih baik aku fokus dengan anakku, lebih baik fokus dengan istriku, lebih baik fokus dengan suamiku, dan sebagainya. Padahal waktu Bapak Ibu Saudara lepaskan itu jadi bagian dari Tuhan. Tiba-tiba sadar, waktu seorang janda Salva, waktu dia berkata, ya Tuanku, anakku sudah mati. Padahal dia tahu anaknya mati, tapi waktu dikatakan anakku belum mati, jaga saja anakmu. Suaminya dia berkata, jaga saja anakmu. Tapi dia tidak. Dia langsung berkemas-kemas mencari Nabi Tuhan. Dia gak peduli. Yang dia cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Terus terjadi mujizat. Karena bukan karena suaminya, karena hatinya tertuju kepada Tuhan. Kejam. Hari-hari ini hari-hari yang luar biasa. Kita berhadapan dengan berita demi berita yang membuat kita menjadi persengketaan satu dengan yang lain. Oh, nggak bisa lah. Oh, nggak bisa. Tapi bijaksana, wise, mencari hidup demi hidup di akhir zaman ini. Matius 24 ayat 6-5. Yang kedua, cintai firman Tuhan, taat baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Matius 1 ayat 1-3. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak, bukan Matius, Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata kunci yang kedua, keywordnya adalah cintai Taurat Tuhan. Gauli Taurat Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Waktu kau duduk, waktu kau berdiri, waktu kau tidur, waktu kau berjalan. Kata perjanjian lama, perdengarkanlah itu, perkatakanlah itu, ajarkanlah itu, supaya apa? Anak-anakmu mengikuti perintah Tuhan. Kita tahu, kalau kita membaca dari perjanjian lama,
apa? Kita lihat bagaimana bangsa Israel itu jatuh bangun, bukan jatuh bangunnya kita mau. Jatuh bangun dalam mengiring Yesus, jatuh bangun dalam percaya pada Tuhan. Mereka jaya hanya pada satu masa kepemimpinan saja. Yang pertama, masa kepemimpinan Yosua. Alkitab mencatat sepanjang Yosua memimpin sebagai pemimpin umat imam bangsa Israel setelah dia keluar dari Mesir, kemudian memasuki tanah perjanjian. Sepanjang kehidupan atau kepemimpinan Yosua tidak ada kekalahan, kecuali satu kali kekalahan yang diderita dari suku Ai, kota Ai, karena kesalahan dan keteledoran Akan. Kita lihat bagaimana luar biasa. Bahkan dalam peperangan Amalek, hanya dengan dia berkata, aku mau Tuhan matahari tidak terbenam sampai semua suku Amalek ditumpaskan dari muka bumi. Terjadi. Tetapi apa yang terjadi setelah Yosua hancur sampai beratus-ratus tahun dalam masa-masa hakim-hakim. Karena apa? Alkitab sudah mengajarkan, Taurat sudah mengajarkan, perkatakanlah itu, ajarkanlah itu, baik waktu kau di pintu gerbang, baik waktu kau di pintu rumahmu, baik waktu kau berkumpul dengan keluargamu, perkatakanlah, ajarkanlah itu waktu kau ada. Tapi bangsa Israel tidak. Mereka terlena dengan kemenangan demi kemenangan sampai di tertentu tujuan bangsa lain menjadi lebih kuat. Sama hal yang terjadi dengan Nokia. Terlena, waktu Nokia menjadi trendsetter, brand yang luar biasa. Terlena dengan penjual marketnya sampai satu titik tertentu dia tidak tahu ternyata LG. Kalau ternyata Samsung sudah mempersiapkan amunisi yang besar dengan teknologi yang canggih, mengalahkan karena tidak terlena dengan keadaan dirinya yang sudah kuat kok, gak mungkin aku jatuh dan sebagainya. Demikian kita anak-anak Tuhan. Waktu kita meninggalkan firman Tuhan, waktu kita tidak terus mengingat-ingat firman Tuhan, waktu kita tidak terus menenungkan, waktu kita tidak terus melakukan firman Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan itu sudah menuju kepada jurang. Amsal berkata ada jalan yang dipikir orang lurus, tetapi ternyata apa? Ujungnya adalah kebinasaan. Karena kebiasaan anak Tuhan, saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong orang anak Tuhan. Karena kebiasaan anak Tuhan gampang kan, membuat gampang itu. Gampang itu nanti kalau aku udah tinggal 1 menit, 1 detik itu, udah aku akan melayani Tuhan. Aku masih sehat kok, nggak perlu melayani Tuhan. Aku masih sehat kok, nggak perlu menginvestasikan untuk Tuhan. Usaha masih jaya kok, nggak perlu lagi ada doa di tempat usahaku. Pekerjaanku masih bagus kok, nggak perlu ini, nggak perlu itu, dan sebagainya. Tapi sama seperti Alkitab yang mencatat, kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Dikatakan dia seperti pencuri. Kalau waktunya datang Tuhan, nanti tanggal sekian, kita berpesta pura dulu, habis-habisan semua mabuk, semua segala macam dosa dilakukan. Nanti besok Tuhan Yesus datang, tinggal 1 menit baru kita berdoa, Tuhan ampuni, nangis-nangis dan itu sebab kita tidak tahu. Itu sebabnya Allah tetap menjadikan itu sebagai rahasia. Tidak ada satu pun yang tahu tentang bangsa. Intinya bukan karena kita yang berhasil, intinya bukan karena apa yang mau kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Intinya ini,
Kunci suksesnya adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri bicara orang berdosa, yang terus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat ini terus direnungkan, Taurat ini terus dilakukan, firman Tuhan terus diperkatakan. Waktu itu terus firman Tuhan akhirnya lama-lama menjadi lifestyle, menjadi paradigma yang baru. Waktu firman Tuhan sudah menjadi paradigma yang baru, setiap kali ada masalah, aku tahu bahwa Allah bekerja. Kapan? Karena apa? Kamus kita, data memori kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Memori kita sudah penuh dengan apa? Firman. Sehingga dikatakan apa saja diperbuat yang berhasil, karena apa? Basicnya sudah benar. Landasannya sudah benar, yaitu apa? Cinta Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, dan terus. Jadi pengenalan akan Tuhan bukan hanya di gereja ini saja, no. Pengenalan akan Tuhan, pencarian wajah Tuhan harus dilakukan dari hari keseharian kita, dari satu waktu ke waktu yang lain. Entah itu di gereja ini, entah itu di rumah, entah itu di tempat pekerjaan, di setiap aktivitas kita, hendaklah kita terus seek God face, mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, mulai berinvestasi dalam kerajaan Allah. Kita buka di dalam Amsal 19 ayat 17. Dikatakan demikian, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Nah, ayat ini sudah saya sampaikan di doa puasa 1 kemarin. Jadi siapa yang berbelas kasihan kepada orang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Tuhan, sepanjang saya melayani, sepanjang saya hidup, saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak suka berbuat. Jadi Amsal berkata, waktu kita berbelas kasih kepada orang lemah, kepada orang miskin, Bapak, dan sebagainya, maka Tuhan akan terus aku utang sama kamu. Contoh Delvin, aku utang sama kamu Delvin, ini aku bayar sekalian bunga-bunga, sekalian bonus-bonus. Matius berkata bahwa taburan kita, takaran yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan Tuhan kembalikan dengan cara apa? Ditaburkan, digoncang-goncang, taburkan, goncang-goncang penuh, ditekan-tekan sampai padat, tabur lagi sampai nggak muat lagi, sampai melimpah kehariban. Itu cara Tuhan memberkati, cara Tuhan membalas hutangnya, cara Tuhan membalas setiap perbuatan kita. Entah itu perbuatan jahat, entah perbuatan baik, Tuhan akan balas dengan cara yang sama. Sama seperti analoginya, sama seperti seorang petani yang menanam padi. Mungkin yang ditanam cuma satu butir padi saja, gabah atau gabah ya, betul. Gabah kalau ini. Tetapi apa yang terjadi? Yang muncul satu pohon, kemudian ada berapa? Ada perlipatan dan kuadrat, terus. Demikian bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Karena kasih kita kepada Tuhan. Kita memintai Tuhan bukan karena ingin diri. Waktu kita memberikan belas kasihan kepada orang yang miskin, orang yang lemah, bukan karena lihat aku mau memberi kepada orang ini. Bukan karena kampanye nanti difoto sambil itu difoto. Kita apa? Penghargaanmu sudah diberikan waktu orang. Alkitab Matius bicara bahwa kalau engkau memberi, hendaklah tangan kanan memberi, hendaklah tangan kirimu jangan tahan. Memberi hendaklah itu karena engkau mengasihi Tuhan. Memberi hendaklah karena engkau benar-benar merasakan belas kasihan.
Sehingga kita percaya bahwa waktu kita memberi dengan belas kasihan, dengan kasih penuhan, maka Tuhan merasa bahwa dia berhutang kepada Bapak Saudara dan saudara. Waktu dia merasa berhutang, awas, jangan kaget tiba-tiba nanti lumbungnya tidak muat lagi. Jangan kaget tiba-tiba rekening di bank sudah meledak. Jangan kaget nanti apabila tiba-tiba usahanya, loh kok sudah besar begini. Jangan kaget nanti tiba-tiba promosi demi promosi datang. Karena apa? Engkau sudah berinvestasi dulu kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saya menekankan bahwa motivasi bukan karena dihormati. Motivasi sekali lagi harus karena Tuhan. Meskipun usaha dan pekerjaan mungkin hari ini dikatakan sepele, dianggap angin lalu oleh orang lain. Tapi waktu kau serius pada Tuhan, aku mau serius. Bukan karena aku, bukan karena keadaan, tetapi karena itu adalah perintah Tuhan. Aku mau serius. Tuhan akan naik, angkat terus sampai mata terlihat, sampai mulutmu ternganga. Kok bisa? Yang kedua, kita buka dalam Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35 sampai dengan ayat ke-40. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa tahu Tuhan kirimkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang benar-benar membutuhkan kepada kita. Mungkin harus kita butuhkan, tapi Tuhan pakai orang untuk memuji kita. Apakah kita sayang? Apa kita mau menghutangi Tuhan, membuat hutang Tuhan berhutang kepada kita? Apakah kita mau berinvest kepada kita? Investasi macam-macam kita berinvest. Sama seperti bermohon seorang menabur di tanah. Waktu kita menolong orang yang lahir adalah menabur di tanah Yesus. Kita menolong orang yang miskin itu sudah menabur di tanah Yesus. Ada orang macam termasuk gereja saat ini sedang merencanakan pembangunan tabur. Apa yang Bapak Ibu tahu? Mungkin bukan Pak saya tidak punya uang, mungkin bisa menabur data daya, menabur pikiran, menabur kekuatan. Pak saya tidak punya kekuatan, bisa menabur dalam doa. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya syukur alhamdulillah kalau kita punya uang, kita tabur uang kita. Kita menabur apa yang kita punya. Kita menabur untuk kegiatan misi, kita menabur untuk rumah singgah dan sebagainya. Kita menabur untuk pelayanan penjara. Nah, tadi kan penjara kan, ketika aku sedang di penjara, kau mengunjungi aku. Kita menabur. Beberapa waktu lalu kami sepakat untuk yuk kita angkat dia anak. Meskipun anak kami sudah 4, waktu itu yang kami lihat
adalah seorang anak-anak pada kami sudah tinggal di rumah. Sebelumnya bukan anak seorang Melayu, anak cewek, kami bikin anak cewek, jadi anak Melayu. Ternyata kami baru beberapa hari tidur di rumah ditarik. Gak lama kemudian ada lagi anak Batam yang tinggal di rumah. Jadi masalah karena orang tahu, oh jangan aku dikristenkan, jangan. Loh, niat kami gak peduli dengan dia agamanya apa. Kami hanya peduli bahwa kami mau berbagi kasih. Maaf kata, waktu lima waktu mereka sholat, saya suruh sholat, ayo sholat. Kebetulan rumah saya sekitar sekolah kosong. Iya, saya suruh sholat. Nanti waktu sekolah saya suruh sekolah. Sudah sampai nanti siap sekolah. Berapapun biaya yang kami siapkan. Itu ternyata karena itu. Nah, kebetulan sekarang kami menjadi keluarga yang agak besar. Karena ada tambahan 4 anak rumah kami. Jadi sekarang 8 anak. Sekolah semua. Dan kebetulan lagi ini kesaksian yang bukan saya ada tendensi apapun. Kebetulan sekolah di sini sekarang dikenakan apa yang namanya peraturan zonasi. Mereka berulang kali, jadi nggak bisa masuk negeri. Padahal rencananya kami mau masuk negeri supaya ngomongin biaya. Ternyata harus masuk. Serius ya, biayanya tapi kan terpenuhi. Kalau udah mau ngatur Tuhan jadi berkat, pasti Tuhan akan membaca. Yang keempat, mulai mencari wajah Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mulai mencari wajah Tuhan. Dia yang 5 gadis bijaksana sudah menginvestasikan usaha. Dia sudah mengerti bahwa apa yang aku punya, waktu aku berikan kepada Tuhan, maka di situ hatiku kepada Tuhan. Aku mendengarkan pengajar bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Aku mau berilah keuanganku untuk Tuhan. Aku mau persembahkan hidupku, kekudusan untuk Tuhan. Aku mau persembahkan usahaku untuk Tuhan. Bukan kemudian kita tinggalkan usaha, tetap lakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebiasaan kita lakukan terus, tapi paradigmanya sudah berubah, bukan lagi untuk aku terus, tapi sekarang apa? Untuk Tuhan. Waktu paradigma kita sudah diperbaharui menjadi baru di dalam Kristus Yesus, maka semua yang kita kerjakan akan menjadi sama seperti Kristus pernah hidup. Kita memberikannya untuk Tuhan sebagai bagian dari perubahan kita kepada Tuhan. Sebagai pengusaha kita berusaha karena Tuhan, bukan karena kita cari untung. Memang pasti dapat untung, tetapi waktu kita berikan itu Tuhan, untungnya semakin berlipat dan semakin banyak. Waktu kita bekerja dan kita kendalikan kerjaan itu untuk Tuhan, maka kita tidak berposisi. Waktu kita serahkan suami kita kepada Tuhan, tiba-tiba suami kita yang dulunya suka bentak, suka ke lapak, tua dan sebagainya, tiba-tiba jadi sering betah di rumah, gak mau kemana-mana. Yang biasanya suami dugem pulang pagi, tiba-tiba sudah gak mau lagi. Waktu sang suami serahkan istrinya kepada Tuhan, aku serahkan istri kepada Tuhan, tiba-tiba dulu suami istrinya yang suka cerewet, baru parkir mobil, baru parkir standar motor. Dulunya istrinya panas, tiba-tiba sekarang begitu suami datang sudah disiapkan kopi, disiapkan minuman, masakan sudah selesai, anak-anak sudah bersih lagi, manis. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan karena sesuatu yang tidak mungkin dalam paradigma dalam logika Tuhan ubah menjadi benar, dan itu pasti terjadi. Kita buka dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. 1 Tawarik 16 ayat 11.
Dikatakan demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkan. Tuhan hadir, setia dan adil. Ada reward dan ada punishment, ada bonus, ada penghargaan dan juga ada hukum. Waktu kita setia, waktu kita melakukan sesuai dengan apa yang sudah menjadi rancangan, apa yang sudah menjadi aturan Tuhan, maka kita dapat nikmat. Sama di dalam dunia usaha, dunia pekerjaan juga sama. Waktu kita teledor melakukan perintah, akan dapat manis, hukuman, disiplin, penalti dan sebagainya. Kemarin tadi mencari, dikatakan seeking, bahasanya adalah seeking, mencari dengan mata yang tertuju, meneliti, bukan sekedar mencari asal-asalan, tapi seeking, matanya terus menjelajah kemana-mana sampai ketemu. Kita buka lagi dalam Matius 6 ayat 33. Ini termasuk ayat kesukaan saya. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan bukan hanya di hari Minggu, dan setiap waktu demi waktu yang kita lewati. Entah itu bervelos, entah itu bersama dengan istri dan anak, entah itu hanya sendiri, carilah Tuhan. Pak, bagaimana caranya? Tuhan kan gak kelihatan. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat. Allah itu roh. Waktunya sudah tiba dan waktunya akan tiba dan sudah tiba. Saat ini orang-orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terus sembah Dia. Entah mau merasa ada Tuhan apa enggak, sembah Dia. Jangan pedulikan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kering. Orang-orang bilang, musiknya kering, gak enak, gak penyakit. Penyembahan kita pribadi personal kepada Tuhan tidak boleh ditentukan dengan indahnya musik. Tidak boleh ditentukan dengan kemampuan WL musik, tidak boleh ditentukan oleh adanya hamba Tuhan dan tidak ada hamba Tuhan. Tidak boleh ditentukan dengan adanya orang terdekat kita. Mencari Tuhan adalah personal relationship, hubungan pribadi, bukan hubungan kelompok, tapi hubungan pribadi. Bagaimana hati bisa mendapatkan Tuhan, itu yang menentukan bahwa engkau bisa ketemu dengan Tuhan. Tidak bergantung kondisi keadaan kita. Di tengah kondisi apapun kita harus bisa menyembah Tuhan. Di tengah kondisi apapun kita bisa memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kembali saya ingat bahwa waktu Yesus ada di dalam bait Allah, bait suci Allah, Dia melihat seorang janda miskin yang memberikan 2 ketik. Dibandingkan dengan saudara-saudara orang-orang kaya, pembesar-pembesar yang punya jabatan tinggi, punya kekayaan besar, begitu masuk mau ke tempat persembahan, wah, buka. Tetapi begitu ada seorang janda miskin memberikan 2 ketik, Tuhan persembahan wanita ini adalah persembahan yang benar. Persembahan wanita ini persembahan yang memuliakan Tuhan. Persembahan itu sebagai batu very amount. Tetapi persembahan wanita adalah your heart. Bagaimana situasi hatimu saat kau memberikan persembahan Tuhan? Bagaimana posisi hatimu saat kau meletakkan persembahan? Bukan tentang bicara berjumpa, tapi bagaimana situasi posisi hatimu saat engkau memutuskan untuk memberikan persembahan. Amin. Waktu kita memberikan, mencari yang terbaik,
semuanya itu akan ditambahkan. Alkitab mencatat, bukan karena saya mau membicarakan, tetapi Alkitab mencatat semuanya, bukan 110 dan dalam hitungan nominal, tetapi Alkitab mencatat semuanya akan ditambahkan sampai kita bilang, no Tuhan, aku sangat sanggup lagi. Karena kau saat ini Tuhan perintahkan untuk sesuatu hal yang kecil, lakukan sendiri. Jadilah wanita yang bijaksana. Bukan kemudian ada bapak sini menjadi wanita dan bertransgender, no, bukan itu. Maksudnya mencontoh sikap dan perbuatannya menjadi mempelai yang bijaksana. Karena apa? Karena hidupnya diinvestasikan untuk itu. Kita punya uang diinvestasikan kepada Tuhan. Kita punya usaha, investasikan untuk Tuhan. Kita punya istri, kita punya suami, investkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-cita, masa depanku, dan seterusnya. Saya stop sampai sini karena takutnya nanti jadikan ribet. Oke, jadi mencari Tuhan bukan hanya di hari Minggu, melainkan setiap waktu kehidupan kita. Kan Yesus berkata, saya kita semua kembali berdiri. Saya udah pemain musik, dari singer.